Halo guys semuanya, kembali lagi di channel saya Angelita Dia. Dia. Nanti kalau misalnya kalian mau nonton bisa cari YouTube saya Jelly Dia. Jadi hari ini saya mengundang teman saya dari Sumba, yaitu Sherly. Dia dari Sumba mana? Sumba Barat Daya. Ya, kampungnya di mana? Kampung saya dari Kepak Merita. Oke, jadi hari ini saya mau tanya tentang perbedaan pendidikan di Sumba sama di Jawa Timur. Matilah. Jadi lo aja biasa aja, slow aja. Aman, santai. Jadi hari ini kan kemarin itu saya itu lihat mereka dari Sumba itu, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, pokoknya kebanyakan Sumba itu sekolah di Luar. sekolah di Jawa Timur di kampus ini, kebanyakan itu orang Sumba ya, makanya saya penasaran sama orang Sumba sana. Oke. Di sini itu pertanyaannya itu, menurut kamu kehidupan di Jawa Timur sama Sumba. di Sumba itu gimana perbedaannya? Oh, pertanyaan yang sangat menarik. Kalau menurut saya ya, pendapat saya, pengalaman saya di saat saya ada di Jawa Timur itu, di saat saya meninggalkan suatu tempat saya dan saya tinggal di Jawa, perbedaan itu banyak sekali. Perbedaannya itu kayak istilahnya makan makanan khasnya kita tuh kok beda jauh dengan Sumba dengan orang Jawa. Seperti makanan itu kayak kadang belanja juga pun makanan itu dijual, yang mereka jual itu kayak beda jauh sih. Iya betul, beda jauh. Makanya di situ banyak sekali perbedaan Sumba dengan Jawa. Kadang juga kita beli makanan kayak harganya begini, di sananya beda lagi. Di sini kadang kita tuh kayak cari sayur tuh susah sekali. Iya betul, susah jadi banget. Susah banget, makanya perbedaan itu beda jauh. Kalau kita bilang di Sumba itu pastinya, kalau kita mau makan sayur tuh pastinya langsung ada. langsung ada. Ya. Karena kita memang punya kebun sendiri sih. Iya, karena banyak tanah banyak di sana tanaman juga. gitu. Oke. Dan bahkan di sini tuh Jawanya tuh panas pol sih, memang panas banget. Ya, Kadang nggak bisa banget. tidur siang sih memang. Iya, jadi Panas banget. di kos itu kebanyakan sama ada kipas. Ada angin. kipas, harus memperbanyak kipas, kalau nggak ada itu kayaknya nggak bisa tidur deh. Iya betul sudah. Memang. Terus saya mau tanya lagi, kenapa kok, soalnya kemarin itu kebanyakan saya lihat itu orang Sumba itu di Universitas Rara ini banyak sekolahnya itu mereka ambil jurusan kesehatan. Jadi saya ingin Kamu mengetahui kenapa kok bisa kalian ambil kesehatan ya? Kebanyakan ambil kesehatan. Iya, betul sih. Karena di sini begini, karena kami orang Sumba itu sebenarnya sih nggak diwajibkan untuk harus ambil kesehatan semua. Tapi karena kaminya itu di Sumba tuh kayak selera masing-masing ya, kita nggak tahu ya. Kalau kamu harus ambil ini. Karena di kami itu, kalau menurut saya, pendapat pribadi saya sendiri, contohkan kenapa saya harus ambil bagian kesehatan. Karena saya itu ingin meneruskan, dulu mama saya itu kan calon bidan sebenarnya sih. Nah, cuman karena mama saya itu batal karena kemarin halangan kayak kawin lari begitu kan. Tapi karena memang sebenarnya sih nggak sempat kawin lari, cuman batalnya di situ. Mama saya itu batal. Jadi saya itu pengen meneruskan mimpinya mama saya, impian mama saya itu kepengen mewujudkan begitu. Biar saya itu jadi adalah penerusnya begitu. Biar mama saya itu nggak dulu, yang walaupun dulunya itu ada kewalahannya, tapi saya pengen meneruskan untuk menjadi bagian kebidanan begitu. Tapi dan situ kamu juga, ada mimpi untuk jadi bidan kan, atau cuma meneruskan mimpinya mama? tapi bukan cuma soal meneruskan juga sih, tapi karena memang impiannya saya itu dari SD. Kelas 5 SD itu saya sudah punya impian memang. Karena saya itu banyak mempelajari kayak ada bidan begitu, kayak saya pergi rumah sakit kayak istilahnya pengen ada suntik. Saya hobinya itu kayak memakai pakaian itu sangat tertarik sekali, makanya rapi. saya itu rapi sekali, jadi saya itu tertarik di situ juga. Dan bahkan mama saya pernah menceritakan juga kalau kamu tuh harus bagian bidan, bagian kesehatan, karena itu bagus. Nanti kalau semisalnya begitu, kalau kami sakit kamu bisa merawat kami, atau bisa kayak melakukan hal-hal yang seperti itu yang saya pernah alami gitu. Jadi kalau bilang cita-citanya itu, saya punya cita-cita sih memang dari SD sih. Dan saya juga kepengen sekali tuh jadi penerusnya orang tua saya, karena dulu mama saya pernah calon bidan, cuman gagal dalam perjalanan. Dan saya juga ingin bertanya, soalnya kayaknya orang Sumba itu kayak, maksudnya bukan berada semua, tapi kebanyakan orang mampu semua. Karena kayak kebanyakan orang Sumba yang kuliah di sini itu
harganya itu bukan main-main, tapi bukan cuma 4 juta, 2 juta atau berapa, tapi namanya kesehatan pasti mahal. Mahal sih. Ya, kebidanan aja udah 6 juta lebih. Pasti naik ke kayak farmasi juga banyak juga itu. Oh, Jadi menurut saya kayak pekerjaan di sana itu kayak gimana, kok bisa ya orang tuanya itu mengirim anak-anaknya sekolahnya yang tentang kesehatan tapi harganya mahal-mahal semua. Tapi itu sebenarnya sih ya, jujur dari pribadi kami tuh. Saya mewakili orang-orang Sumba juga sih. Sebenarnya kami itu sekolah ke bagian kesehatan juga mahal-mahal begitu, tapi bukan berarti kami orangnya paling mampu dan bahkan orang yang paling berada sih. Tetapi kami itu memang sih mendapatkan uang sebanyak itu juga untuk buat biaya kuliah sebanyak itu karena memang punya lahan sendiri sih, kelolanya lahan sendiri, kebun kayak misalkan tanam jagung, padi itu kan bisa timbang toh. Jadi di situ tuh bisa menghasilkan uang. Dan bahkan ada juga kami jambu ya, bagian jambu. Kalau enggak jambu itu, kalau kami ada jambu itu bisa, kalau pas bulannya itu buah timbang itu lumayan sih. Mahal juga ya. Mahal. Biasa 1 kilonya Kalau 1 itu kilo berapa? itu kadang ada 15.000 sampai 21 kilo sih. Iya, tergantung ini ya. Kalau misalnya banyak yang jual gitu, pasti ini ya. Kalau banyak panennya berarti Banyak panen. Kalau sekilo kan biji-biji kayak gitu kan bulat, sekilo itu udah Iya. lumayan. 20.000 nih bayangin. Begitu. betul. Jadi penghasilannya di situ. Kadang ada lahan kayak perkebunan, jualan kayak sayur-sayuran dari orang tua begitu. Usahanya begitu sih. Nah, yang paling utama sih favorit orang Sumba itu tenun. Oh ya. Kami itu orang Sumba tuh bukan hanya cuman bagian-bagian jualan atau bisnis-bisnis lain sih dari kebun, bukan. Tapi karena lebih banyak juga kami itu bisnisnya kain Sumba, tenun. Nah, di situ yang membuat kami tuh uang itu banyak. Iya. Dan bahkan yang membuat kami juga tuh tambah semangat untuk kuliah, yang walaupun harganya mahal sekali sih, biaya mahal, tapi yang membuat kami juga tuh bangga untuk pengen meneruskan cita-cita itu di tanah orang itu karena memang ada bisnis itu, bagian kain. Ya, terus kayak di sana itu kayak pas musim hujan gitu biasanya kayak tanam padi yang banyak atau cabe atau pokoknya yang lain-lain gitu, tanam yang paling banyak itu apa? Kalau kami sih tanam padi sama jagung sih. Lahan itu udah mulai, kalau udah musim-musim hujan itu, kemarau itu udah waktunya kami tanam padi sama jagung. Karena di situ memang sih banyak tempat ini bikin sayur, tapi kadang ada bulannya, kalau bulan-bulan yang bulan kemarau itu, bulan yang waktu nggak hujan itu udah membuat kami tuh kayak tanam-tanam sayur sih. Karena memang juga sih mama saya itu kan bidan, maksudnya apa sih, kader kan, tapi dia kader. itu orangnya selalu didekatkan sama orang-orang luar dari sini kan. Jadi dia sering dikasih Bibit-bibit. bibit sayur toh. Jadi dia tuh bikin lahan sendiri di samping rumah. Jadi dia bikin ini. Jadi situ juga kadang mama saya tuh ada yang beli di, kayak misalkan tetangga kan nggak ada sayur, misalnya dia malas pergi ke kebun panen. Jadi Kalau panen yang di samping. maunya dipanen di dekat-dekat aja. Jadi dia kadang belanjanya di situ. Jadi mama saya tuh bisnisnya di situ juga kadang.